Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam usiaku yang persis menginjak usia renta ini, yaitu 73 tahun, dalam kesendiriannya aku sering berpikir, kenapa anak negeri ini saling mencaci, memaki, memangsa, menyikut, menikam satu sama lain. Padahal negeri kita yang kita jaga ini penuh dengan rahman rahim Allah, penuh dengan sumber daya alam yang membuat iri bangsa lain. Para pejabat merasakan kegelisahan rakyatnya dalam bentuk kritik, saran, nasihat sebagai sebuah ancaman yang dianggapnya membahayakan posisi kedudukannya. Sehingga untuk membungkam itu semua dicarilah pasal-pasal hukum, digunakanlah aparat hukum sebagai kepanjangan kekuasaan. Sementara rakyat jelata tidak paham apa itu hukum, apa itu politik, apa itu kekuasaan. Karena yang mereka pahamin, perutnya lapar, lapangan kerja tidak ada, anak sekolah tidak ada biaya, wabah penyakit ada di mana-mana. Sungguh sebuah kontradiktif yang sulit dipahami di negeri di mana saya hidup ini. Dengan kondisi yang demikian inilah, bagaimana mungkin sawah ladang yang berhektar-hektar, jutaan hektar bisa diolah untuk menghasilkan tambang emas hijau, yaitu tumbuh-tumbuhan yang akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagaimana mungkin lautan yang terbuka lebar bisa dikelola untuk menimba ikan, menghasilkan kerang, menghasilkan ganggang, dan seluruh sumber daya alam yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan. Sementara anak negeri sibuk di dalam perkelahian. Diriku terpanggil, terstimulasi, terangsang untuk ikut sumbangsi membenahi kondisi masyarakat agar supaya alam milik Allah ini tidak rusak dan sistem sosial bangsa saya tidak binasa. Tapi apa dayaku, sebuah insani yang tidak berdaya, kekuasaan tidak ada, materi tidak didapat, energi sudah mulai merana, teman-teman sudah sama sirna, sementara yang muda belum nampak kemerdekaan.
Namun aku mempunyai sebuah keyakinan yang menyebabkan aku harus berdiri dan melepaskan kelemahan diri, karena aku memiliki sebuah sumber daya insani, yaitu kebersamaan dengan ilahi. Maka pada kesempatan ini aku akan membuka semua sumber daya, potensi, energi, potensial yang ada di dalam diriku ini akan aku menjadikan energi gerak, energi kinetik yang mudah-mudahan bermanfaat dengan sesama. Mari kita lepas baju tidur ini supaya kita bisa bangkit bersama dalam hidup yang masih menjanjikan ini. Mari kita belajar ke pendahulu-pendahulu kita sebagai saudara tauladan yang patut dicontoh. Jika dulu Nuh memberdaya masyarakatnya dan masyarakatnya sulit untuk dibina sekalipun dia hidup hampir 950 tahun di tengah-tengah bangsanya. Akhirnya Allah memberikan takdir lain agar supaya Nuh menggunakan tongkat senjata kekuasaannya untuk melakukan pembersihan habis terhadap bangsanya. Kemudian muncul Musa dengan tongkat kekuasaan yang dia pegang. Dia gunakan untuk membelah lautan agar supaya nampak mana yang hak dan yang mana yang batil, serta kebatilan tenggelam di dalamnya. Sementara Ibrahim alaihissalam menabrakan tongkat kekuasaannya untuk merombahkan tembok-tembok paganisme, menuhankan Tuhan kepada persangkaan manusia, agar supaya cahaya tauhid menerangi relung-relung hati manusia. Saya bukan Nuh, saya bukan Ibrahim, saya bukan Musa, tapi saya masih mempunyai tongkat kekuasaan yang diberi oleh Allah, agar supaya saya menyodok masa lalu saya yang buruk di kiri dan menjodok masa lalu yang buruk saya di kanan, akan sebagai sebuah sejarah untuk pelajaran, agar supaya saya bisa tegak masa kini untuk menyongsong masa depan yang masih menanti. Dengan masa depan yang masih menanti itu, maka masa depan aku tarik menjadi masa kini. Masa lalu telah menjadi sejarah, dan masa kini selangkah akan menjadi sejarah.
Itulah itibar contoh tongkat kekuasaan yang kemudian kita kenal sebagai tongkat tauhid. Sementara Anda bila kehilangan tongkat tauhid, maka tongkat itu akan menjadi ular dan akan mengibat melilit diri Anda sehingga Anda dalam kebingungan dan ketidakpastian hidup. Kokoh teguh dengan tongkat tauhid itu, maka Anda bisa beristirahat dengan tenang di dalam hidup dunia yang sangat menjanjikan itu. Dalam kondisi seperti inilah Anda bisa berbagi dengan sesama untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh alam. Sebagaimana Sulaiman bertebaran di alam dengan menggunakan kendaraan angin, dan Muhammad berkendaraan kilat untuk menguduh kebenaran, dan kebenaran itu disampaikan kepada Anda semua. Saya kembali, bukan Sulaiman, dan saya bukan Muhammad. Tapi saya dikasih kendaraan oleh Ilahi yang tidak ada bedanya dengan mereka, yaitu kendaraan kebersamaan dengannya. Yang dengan itulah jarak antara aku dengan Muhammad, aku dengan Sulaiman, aku dengan Nuh, aku dengan Ibrahim, aku dengan Musa, semakin dekat dan boleh kata tidak berjarak, karena sama-sama berpegang teguh di atas tauhid yang kokoh. Kekokohan inilah yang bisa menyebabkan kita memasuki lorong waktu kebenaran untuk bertemu dengan Ilahinya. Dan kekokohan inilah yang menyebabkan hidup sehat, sebagaimana Anda melihat orang tua ini yang masih bisa bermain silat. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi suri tauladan Anda semua. Setelah melalang buana di atas muka bumi, mari kita merenung kembali untuk mengevaluasi. Dalam renungan ini, saya lebih tertarik untuk bernaung di bawah payung kebenaran. Karena dengan payung kebenaran inilah aku bisa hidup tenang terhadap bombardemen, fitnah, bisikan-bisikan syaitaniyah, rangsangan-rangsangan panca indrawi yang kadang-kadang membuat kegelisahan diri. Dengan payung kebenaran inilah aku tidak kehujanan, aku tidak kepanasan, dan aku tolak semua angin yang akan menghancurkan diriku keluar dari diriku, sehingga aku tetap di dalam kebahagiaan hidup. Kalau payung ini aku lipat
lipatan ini pun masih memberikan manfaat bagi diriku sendiri. Karena setiap insani yang akan membuat kerusakan pada alam raya akan aku tusuk keburukannya itu dengan nasihat-nasihat yang bijak, supaya mereka terangsang dan kembali kepada kebenaran. Yang dengan itulah aku bisa meraih di dalam kehidupan ini, dari kiri, dari kanan, dari atas, dan dari bawah, kebahagiaan hidup berupa dilimpahkannya kurnia pengetahuan, kesehatan, keimanan. Mari kita tajamkan parang intelektual kita, parang tauhid kita, parang keimanan kita. Dengan itulah maka akan tajam juga basirah mata hati Anda di dalam memandang. Parang yang demikian itulah yang mempunyai fungsi bisa menebas kemungkaran di kanan atau menebas kemungkaran di kiri, agar supaya tidak merajalela atau menusuk ke depan jauh di depan langkah kita, agar supaya kemungkaran tertolak. Dan dengan parang ini pun bisa menjadi alat untuk kita bertahan supaya serangan tidak terkena diri kita dari sebelah kiri, atau kita bisa bertahan dari serangan di sebelah kanan, bisa bertahan di atas satu tumpuan kaki dengan parang yang tajam untuk membelah kemungkaran supaya kita tidak binasa, atau untuk membabat agar supaya kita tegak di atas landasan yang kokoh. Mudah-mudahan ketajaman mata hati ini lebih tajam daripada parang yang mati ini, yang dengan itu kita bisa berhias untuk melihat jati diri kita. Seandainya senjata-senjata pamungkas itu belum Anda miliki, setidaknya ada standar senjata potensial di dalam diri. Anda bisa menangkis segala kebusukan diri, dan Anda bisa memberikan efek balik kepada siapa yang akan memfitnah Anda. Atau Anda akan bisa bertahan. Anda bertahan untuk mengeluarkan tendangan mematikan ke depan atau ke kanan. Atau Anda bisa menghindar dari semua kegelapan hidup, supaya Anda bisa berbalik keluar kepada cahaya yang terang benderang. Itulah yang dinamakan insani yang telah tercerahkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan efek positif bagi generasi yang akan datang. Rabbi habli huknau
walhiqni bisyalihin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semoga Allah memaafkan diriku, diri Anda terhadap kehidupan masa lalu yang buruk, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang tahu bersyukur karena kita masih dikasih kesehatan, usia untuk menyongsong hari depan agar supaya menjadi hari kini. Karena cahaya di depan akan menjadi sinar yang akan masuki lorong kemuliaan. Mudah-mudahan Anda diberkati kesehatan, kebahagiaan, kemuliaan dari Ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.